Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha laniyatil futuh wal munum wal rasul wa tabatin nasuh salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa laniyatin Allah ta'ala yashfi muradana ajilan ghaira ajal wa yahfadana min afatin darain wa syiratin wal jinnati wa nasi ajma'in. فإلى هذه النية وعلى بنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم رواه الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين العلماء العاملين ثم أرواح سيدنا محمد إلى الله أحمد بن عيسى صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بألوي من سادته أبي ألوي مشارق الأرض إلى مغاربها شهادة البلد الجلال شهادة حسن شهادة شهادة العبد الرحمن بن أحياء البرني وأصولهم المغفر إليهم وصلى رفنة والمرمور وسندهم عبد الله بن المشهد فله حسن بن عبد الحسين وعبد الله بن المشهد زعم عبد الرحمن بن السبيل والمرشد وصلى إلى أرواح كيدي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى أرواح jamaah di kuliah subuh kebagusan wa sumaila wa walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'lamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah ta'ala yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat sehingga pada pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk melangkahkan kaki kita duduk mengaji di kuliah subuh. Mudah-mudahan duduknya kita, langkah kaki kita mendapatkan ridho rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang al-fakir hormati dan cintai para asatidzah, para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus diantaranya Ketua Kuliah Subuh kita Bapak Ustaz Abdul Muhir, Ketua DKM Musyalah Nurul Ni'mah beserta jajarannya, Dewan Guru Kuliah Subuh Kelurahan Kebagusan, dan seluruh para Ketua DKM baik masjid maupun musyalah yang mohon maaf tidak tersebut nama satu persatu. Insyaallah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta al-fakir kepada antum sekalian. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini ya, kita membahas surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum masad. Tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab ya, dengan sebenar-benarnya celaka. Ma'aghna anhu malahu wa ma kasab, dan tidaklah berguna baginya harta dan apa-apa yang diusahakan. Sayasla naran dzata lahab,
kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya yang membawa kayu. Fi jidiha hablum min masad, yang ada di lehernya tali dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lahab. Ini memiliki 5 ayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, hai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Nabi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kerabat-kerabatnya, ya, kita jangan sampai lupa sama keluarga kita. Orang-orang kita selamatin, tapi keluarga kita nggak selamatin. Orang-orang kita nasihatin, cuma kita punya keluarga, punya istri, kita nggak pernah nasihatin. Kita punya anak jauh dari tuntunan Nabi Muhammad. Kita punya istri jauh daripada yang dicontohkan oleh Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Maka Nabi Muhammad ketika diturun ayat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faraja Rasulullah hatta sa'ida Safa. Nabi SAW ketika ditegur sama Allah dengan ayat tersebut, Nabi keluar suruh memperingatkan keluarganya yang dekat. Nabi naik bukit Safa, ya. Nabi bilang, ya, wahai Bani Hashim, ya, wahai Bani Muttalib, wahai Bani Abdul Manaf. Diseru sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dipanggil-panggilin, ya. Kalau kata kita, mana nih anaknya si Anu, mana nih anaknya si Anu, mana nih ini, dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dipanggil, fajtama'u ilaih, maka mereka berkumpul kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ketika orang-orang tersebut berkumpul, dipanggil datang kan? Ya, kira ada apaan nih, dipanggil datang. Nabi bilang, ara'aitukum law akhbartukum anna khairan takhruju bi safhin hadzal jabal akuntum musaddiqiyya. Ketika kumpul kerabat-kerabatnya, Nabi bilang, kalau aku ngomong, ya, akan datang nanti bala tentara dari kuda, ya, apakah kalian percaya, ya, mempercayai ucapanku, membenarkan ucapanku? Lalu orang-orang yang dikumpul itu, majarabna alaika kadiba. Ya pasti, ya Muhammad, anda nggak pernah dapetin antum berdusta sedikit. Pasti kami percaya kalau engkau bilang akan datang bala tentara dan bala tentara pakai kuda, anda bakal percaya, kata orang-orang kerabat-kerabat. Majarabna alaika kadiba, anda nggak pernah dapetin kamu dalam berdusta, bakal percaya. Apa kata Nabi? Faqala fa inni nadhiru lakum baina yaday adzabin syadid. Maka sesungguhnya aku akan memberikan peringatan kepada kalian, jadi hadapan kalian ada azab yang sangat pedih. Nabi bilang, "Ani bakal peringatin kalian, ya, di depan kalian ini bakal ada azab yang sangat pedih." Maksudnya apa? Kalau meninggal tanpa membawa iman. Lalu Abu Lahab ketika dengar ucapan Nabi, dia bilang, "Tabban laka, celaka engkau ya Muhammad." Ya, Abu Lahab datang dong. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Ya, pamannya Nabi. Pas Nabi ngomong begitu, dikatain, "Celaka engkau ya Muhammad." Ya. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW itu ngomong, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah hai kalian,
la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dalam riwayat yang Nabi SAW katakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi ngomong begitu, ada yang lemparin batu, ya, sampai kedua betisnya Nabi SAW berdarah. Coba antum kalau ada yang bilang, ayo bapak-bapak lagi kuliah subuh ditimbuk, gimana kira-kira? Ditimbuk batu, gue samperin mau. Tapi Nabi lihat ditimbuk pakai batu. Kita ini alhamdulillah bukan ditimbuk batu, ditimbuk jeruk sampai pisang. Ya, ditimbuk aqua, ditimbuk roti. Alhamdulillah. Akses di dalam berdakwah enggak sulit. Ya, enggak jauh. Makanya kita nih kalau lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ingat aja deh ujian Nabi kita Muhammad SAW. Makhluk yang tidak memiliki dosa, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan paling sempurna, tapi ujiannya begitu besar. Lah kita sholat tahajud jarang-jarang, puasa Senin Kemis boro-boro kada ingat, ngaji kalau lagi lempeng, diuji belum. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu bukan main, ditimbuk ya. Lalu Abu Lahab ngomong, ya ayuhan nas annahu kadzdzab. Wahai orang-orang, dia tukang bohong. Wala tusaddiquhu, jangan percaya sama dia. Abu Lahab. Ya ketika Nabi SAW ngomong begitu, jangan percaya, kang bohong, kang kibul. Bahasa Betawinya mah. Nabi Muhammad SAW mau mengajak kerabat-kerabatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Tapi responnya Abu Lahab malah negatif, malah dikatai, malah ditipu. Ya. Makanya ayuhal ikhwan rahimakumullah, penting sekali kita ya di dalam kehidupan kita memiliki sifat kesabaran. Apapun itu, baik ketika kita berdakwah, baik ketika kita bermuamalah. Dan juga yang harus kita perhatikan di sini, jangan sampai kita sibuk menasihati orang lain, tapi di rumah-rumah kita ini sahabat-sahabat kita, istri-istri kita, anak-anak kita masih jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Istri kita rambutnya masih kelihatan, padahal suaminya ustaz, padahal suaminya kiai, ya. Anak perempuannya keluar membuka aurat, bahkan pakai rok dibiarkan, sudah besar. Nah, ini PR kita semua. Ya, ditegur Nabi SAW untuk memperingatkan keluarga-keluarga. Maka dakwah begitu, dari diri sendiri terus lari kepada keluarga. Nah, Abu Lahab ini Pak, kenapa dinamakan Abu Lahab? Kita kan kalau lihat film-film Abu Lahab orangnya jelek. Orangnya jelek, padahal Abu Lahab orangnya ganteng, glowing, bahkan gantengnya ganteng banget Pak. Abu Lahab mukanya sampai kemerah-merahan, nyala, maka disebut namanya Abu Lahab, nyala mukanya. Itu menunjukkan tidak jaminan orang yang memiliki paras indah, tidak jaminan orang yang memiliki keindahan wajah, tapi tidak menjamin dia akan bahagia di akhirat. Tidak ada jaminan orang yang memiliki kekerabatan sama Nabi Muhammad SAW seperti pamannya, kalau dia tidak beriman dia akan bahagia di akhirat. Tidak ada yang menjamin. Ini menunjukkan siapapun kita, kalau kita nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan memiliki kebahagiaan. Tidak ada kemanfaatan nasab seseorang apabila dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Maka tidak ada
ada manfaatnya sesuatu dari hartanya, baik apa-apa yang diusahakan. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dari hartanya maupun usahanya. Di sini dikatakan, ya, Abu Lahab, jikalau ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni afdali nafsi wa mali wa waladi. Jikalau yang diucapkan anak saudaraku itu benar, maka aku akan menebusnya dengan jiwaku dan hartaku. Maka Allah balas, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya yang dia usahakan sia-sia. Maka tetap balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah neraka yang menyala. Maka dari itu ayolah ikhwan rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari beberapa ayat ini? Sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad, Allah akan balas. Ketika orang menghina Nabi Muhammad, mengutuk Nabi Muhammad, Allah Ta'ala langsung yang membalas. Dan dalam surat ini juga kita bisa ambil pelajaran, jangan terlena sama yang namanya garis keturunan. Kalau kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua tiada artinya. Maka mudah-mudahan karena waktu yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik wal hidayah agar bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, ada seorang ulama walaupun pendapatnya memang nggak begitu kuat, dikatakan Abu Lahab itu mendapat keringanan adab setiap hari Senin, ya, sampai beliau membuat syairan, idza hadza kafirun ja'adamuhu batabat yadahu fil jahimi mufallada ata fi yaumil itsnaini da'iman abada yukhaffifu anhu li sururi bi ahmada. وَمَضَنُوا بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ مَسْرُورًا وَمَتَى مُوَحِّدًا. Kalau Abu Lahab yang dilaknat sama Allah kedua tangannya, Allah Ta'ala laknat dia, datang di dalam Al-Quran, datang celaan di dalam Al-Quran, fil jahim atat fi yaumil itsnaini da'iman abada, tapi datang setiap hari Senin. Kata ulama tersebut, diringankan azabnya setiap hari Senin. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Abu Lahab itu pernah gembira, Pak, ketika kelahiran keponakannya, dia memerdekakan seekor budak. Famadhanu bil abdil ladzi kana umruhu masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana sangka kita yang beriman sama Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan beriman? Yang mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada guru kita Al-Mubarak Ustaz Ali Haidar Aldi yang telah menyampaikan materi kitab Safwatul Tafsir. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimahullah. Saat kita sedang berkemah, belum tentu kita bisa tidur dengan nyenyak. Sebelum kita mendengarkan ceramah, mari kita sisihkan jariah dengan jumlah yang terbanyak. Oleh karena itu, mari kita iringi dengan pembacaan salawat kepada petugas tangkokan amal. Kami bersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Habibillah Majelis Sa'di mulia suhu